Perkenalkan, nama saya Eva Fania Sari dengan nomor absen 14 dengan NIM 140141938 dari Rombel I. Hakikat manusia. Dalam hakikat manusia, manusia berperan sebagai subjek di mana manusia berperan untuk membentuk suatu kebudayaan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan pemecahan dan penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan suatu masalah, manusia dibekali dengan tanggung jawab dan hati nurani. Hati nurani itu muncul dari pribadi manusia itu sendiri berupa dorongan yang kuat, semangat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penuh tanggung jawab. Macam-macam hakikat manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu individu yang mempunyai sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual. Yang kedua yaitu individu yang dalam hidupnya melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan dirinya, orang lain, dan untuk membentuk suatu kebudayaan yang lebih baik. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu sendiri terdiri dari pendidikan atau ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang memberikan dasar bagi para pendidik dan calon pendidik mengenai apa hakikat pendidikan dan bagaimana pendidikan itu dijalankan. Sedangkan hakikat pendidikan adalah segala sesuatu yang dijabarkan kepada manusia sebagai fitrah atau kodrat manusia sebagai makhluk yang dilandasi oleh dasar pendidikan itu sendiri. Ada manusia sebagai makhluk individual. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai ciri yang khas dan unik. Tidak ada yang sama dalam dunia ini. Dalam perkembangannya, manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan pendidikannya. Implementasi bagi calon pendidik untuk manusia sebagai makhluk individual yaitu dengan mengadakan ulangan yang bersifat individual, bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik dan untuk melatih suatu kejujuran dalam suatu peserta didik itu sendiri. Di satu sisi, kita sebagai calon pendidik tidak boleh memaksakan kehendak atas masing-masing dari pribadi itu sendiri, karena masing-masing peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas tersendiri. Di satu sisi, kita dapat mengembangkan kreativitas kecerdasan peserta didik atau kreativitas yang ada pada diri peserta didik itu sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu dimensi manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan dalam menjalankan kehidupannya, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Upaya calon pendidik untuk mengembangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu dengan mengadakan diskusi atau suatu pekerjaan yang dapat dilakukan secara bersama-sama antar peserta didik sehingga itu dapat mengembangkan diskusi dan mereka dapat berinteraksi dengan baik, membahas suatu persoalan dan permasalahan yang akan mereka pecahkan sehingga akan melatih keakraban di antara mereka. Dan tugasnya juga dapat lebih maksimal dikerjakan oleh mereka. Sebagai calon pendidik, kita harus menempatkan kedua kutub dikotomis tentang manusia. Pendidikan harus mampu mengembangkan manusia sebagai makhluk monodualisme secara seimbang. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk susila. Manusia sebagai makhluk susila dalam berperilaku sehari-hari dan dalam bertingkah laku harus menunjukkan norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dari manusia sebagai makhluk susila yaitu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sekolah kita bisa menerapkan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, di mana kita harus senyum ketika bertemu dengan siapapun untuk menghargai seseorang, dan kita harus menghargai orang lain sehingga terwujud lingkungan yang nyaman dan tentram. Manusia sebagai makhluk religius, di mana manusia mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dan berpedoman pada ajarannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan suatu kehidupan yang nyaman dan tertata, di mana manusia
dapat selamat di dunia dan akhirat dengan berpedoman pada ajaran agama. Ini dapat diterapkan pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Dan saat di sekolah, saat akan memulai dan mengakhiri suatu pelajaran, kita dapat berdoa terlebih dahulu. Manusia sebagai makhluk religius mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dengan menerapkan pedoman yang ada pada ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu engarso sung tulodo, yang artinya memberikan tauladan di depan. Contohnya yaitu kita sebagai calon guru atau pemimpin harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk peserta didik. Yang kedua yaitu eng madyo mangan korso, di tengah membangun semangat, di mana sebagai seorang guru di tengah kesibukannya diharapkan mampu membangkitkan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga, tutuwuri handayani. Contohnya yaitu seorang guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika berada di belakang. Implementasi terhadap peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan ide berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, guru melibatkan peserta didik supaya dapat belajar secara aktif. Yang ketiga, seorang guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing untuk mencapai tujuan belajar. Situasi belajar mengajar dilakukan secara bebas dan terkendali melalui interaksi yang merangsang kemampuan berpikir siswa. Munculnya virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19 menyebabkan banyak orang terkena virus ini, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dunia pendidikan juga terkena dampak dari penerapan kebijakan tersebut, di mana pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di sekolah diganti menjadi pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Ketidaksiapan dalam pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan pembelajaran ini, sehingga menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak maksimal. Karena ditinjau dari beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Solusi dari pembelajaran daring yaitu dengan orang tua membuat jadwal belajar secara teratur di rumah untuk anaknya masing-masing, dan bekerja dan belajar bersama anaknya, di mana orang tua bekerja di rumah dan anak belajar di rumah, sehingga anak akan semangat dan terpantau dalam belajar apabila ditemani oleh orang tua. Yang ketiga yaitu membantu anak belajar. Orang tua bisa membantu anak belajar dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dalam dunia internet. Yang keempat yaitu bisa memanfaatkan media pembelajaran daring untuk mencari referensi tentang tugas, video, gambar, atau dari tugas-tugas lain melalui aplikasi Zenius atau ruang guru yang disediakan oleh pemerintah khusus untuk menemani siswa-siswa untuk belajar di rumah, sehingga akan mempermudah dalam belajar di rumah dengan mencari referensi dari media tersebut. Yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama anak. Yang selanjutnya yaitu membuat suasana menjadi nyaman. Menurut saya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter atau pribadi dari individu itu sendiri. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar dari seorang pribadi individu itu sendiri. Karena lingkungan dapat menentukan bagaimana pribadi individu itu sendiri, apakah akan menuju ke arah yang positif maupun negatif. Itu dipengaruhi oleh lingkungannya, selain dari faktor dirinya sendiri. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mengarah kita ke arah yang positif, otomatis kita akan bergerak untuk melakukan kegiatan yang positif, karena kita mendapat dorongan atau semangat dari mereka. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang dari luar yang berpengaruh terhadap hasil belajar seorang siswa, di mana lingkungan yang nyaman dan efektif akan membuat suasana belajar menjadi kondusif.
dan membuat peserta didik menjadi fokus pada pelajaran dan bisa terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok dan minum minuman keras. Peserta didik dalam hal ini terdapat 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Di sini orang tua berperan sebagai mengawasi perkembangan anak sehingga perkembangan anak dapat dikontrol dengan baik oleh orang tua. Lingkungan sekolah mempengaruhi hasil belajar seorang siswa, yaitu dari interaksinya antar dengan guru, yaitu hasil dari guru menjelaskan di kelas. Di lingkungan sekolah adalah tempat bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan formal yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, anak belajar tentang norma, aturan, dan adat dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat berpengaruh dalam membentuk pribadi anak dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar anak. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang individu harus pandai dan selektif dalam memilih lingkungan mana kita harus tumbuh, sehingga kita dapat mewujudkan dan menjadi pribadi yang berkarakter positif berdasarkan lingkungan yang telah kita pilih. Dan kita harus selektif dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mudah terprovokasi dan tetap menuju ke arah yang positif untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga kelak kita menjadi generasi yang berkarakter dan beretika sesuai dengan tujuan kita. Dan kepribadian kita juga menjadi baik karena kita selektif dalam memilih lingkungan mana yang baik dan buruk untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.